Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Pramanta Wirawan dengan NRP 60262232006 akan menjelaskan tentang tugas UAS saya untuk mata kuliah PPS. Ya. Yang pertama terkait layanan. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini, bantuan sosial menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk proses penyalurannya sendiri, Kementerian Sosial dibantu dan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait. Namun, beberapa pihak ini menggunakan sistemnya masing-masing. Beberapa contoh dari pihak-pihak lain ini adalah Perum Bulog serta pemerintah daerah yang akan menerima dan menyalurkan ke penerima manfaat. Nah, dari sini kami melihat adanya kesempatan atau adanya celah yang bisa kami gunakan untuk membuat sebuah sistem untuk mengintegrasikan semua kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial. Dan sistem ini akan kami namakan PPBS atau Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Sosial. Jadi nanti di sistem ini ada beberapa fitur yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah login aplikasi PPBS, kemudian input data, validasi data, kemudian form masyarakat atau penerima manfaat, kemudian ada manajemen gudang, kemudian ada form pencatatan bansos serta form pengiriman. Namun untuk yang akan saya kerjakan adalah bagian atau use case manajemen gudang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk penyaluran dan pengadaan bantuan sosial atau PBBS sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk membantu penyaluran dan pengadaan bantuan sosial. Kemudian salah satu fiturnya yang akan saya gunakan adalah manajemen gudang, di mana manajemen gudang ini adalah fitur yang digunakan untuk mengelola gudang daerah untuk menerima dan menyalurkan bantuan sosial. Jadi nanti dari Perum Bulog akan mengirimkan stok bantuan sosial ke beberapa gudang daerah. Nanti ketika diterima oleh gudang daerah, maka stok-stoknya akan dikelola di fitur manajemen gudang ini. Kemudian berikut adalah flowchart-nya. Berikut adalah activity diagram. Yang pertama dimulai dari start, kemudian admin masuk ke halaman beranda, lalu memilih form gudang atau manajemen gudang, kemudian menambahkan stok bansos, lalu sistem akan melakukan validasi apakah datanya valid dan atau ada yang kurang. Jika sudah valid, maka data akan disimpan. Namun apabila datanya tidak valid, maka akan mengirimkan pesan error jika data tidak lengkap atau tidak valid dan kembali ke admin menambahkan stok bansos. Kemudian untuk penerapannya sendiri dengan Node.js, untuk kebutuhan backend, di sini ada beberapa teknologi yang kami gunakan, yaitu Node.js, Express.js, dan MySQL sebagai database. Kemudian untuk frontend, kami menggunakan React.js dan Tailwind, kemudian dan Daisy UI. Untuk Tailwind dan Daisy UI ini membantu untuk styling, sehingga mengurangi penggunaan CSS. Kemudian berikut adalah endpoint yang digunakan untuk service ini atau manajemen gudang. Ya, yang pertama yaitu method get dan method get untuk gudang. Kemudian ada get untuk gudang ID, jadi memanggil sesuai dengan ID-nya. Kemudian post gudang, ini untuk menambahkan data baru. Kemudian put, put digunakan untuk mengupdate data stok gudang. Kemudian delete digunakan untuk menghapus data gudang. Kemudian selanjutnya ada lokasi. Lokasi memiliki dua metode atau dua service, yaitu get get all lokasi dan get lokasi by ID. Kemudian selanjutnya yang saya gunakan untuk mengembangkan sistem ini adalah menggunakan framework Clean Architecture. Jadi di mana Clean Architecture ini nanti akan terdiri dari beberapa script, yaitu repository, service, controller, root, untuk selanjutnya dikembangkan atau digabungkan ke front end. Nah, yang pertama untuk script repository. Jadi repository ini berguna untuk berinteraksi secara langsung dengan database, sehingga nanti akan dipisahkan antara akses dengan database atau sistem yang berinteraksi dengan database dan sistem ketika berinteraksi dengan user. Akan saya coba tunjukkan untuk scriptnya.
Di sini saya sudah mengatur beberapa folder. Saya akan ke repository. Sini saya akan menggunakan gudang, menunjukkan melalui gudang repository. Oke. Jadi untuk gudang repository sendiri ini terdiri dari beberapa function yang nanti akan digunakan. Yang pertama seperti create gudang. Untuk create gudang di sini nantinya akan bisa digunakan di beberapa script lain sehingga menggunakan asynchronous. Lalu terdapat query untuk memasukkan atau menginsert data dari gudang. Ini sudah terdapat query-nya. Kemudian koneksi query ini digunakan untuk mengkoneksikan dengan database. Kemudian data ini didapatkan dari data yang dimasukkan dari create gudang. Kemudian terdapat if conditional untuk error. Sebelumnya di sini saya sudah mencatat koneksinya yang saya buat di config database. Kemudian selanjutnya untuk yang get all gudang sama seperti di create gudang ada beberapa informasi mengenai query. Di sini query-nya select from PPBS stock gudang karena ini nanti hanya mengambil atau memanggil semua data. Kemudian terdapat koneksi dan query. Lalu selanjutnya untuk get gudang by ID hampir sama, tetapi ini ada informasi mengenai gudang ID. Jadi nanti yang dipanggil hanya sesuai dengan ID yang dipilih. Lalu kemudian untuk query-nya datanya kami ganti dengan gudang ID. Oke, selanjutnya untuk update gudang juga sama, tapi ini menggunakan parameter gudang ID dan data. Di sini juga data dan gudang ID. Kemudian untuk query-nya update. Selanjutnya untuk delete gudang juga sama, menggunakan parameter gudang ID, lalu menggunakan query delete. Selanjutnya terdapat function untuk update location weight. Jadi nanti ketika sistem menambahkan stok gudang, maka ada kolom dari lokasi yang berkurang melalui penambahan stok gudang. Nah, kami atur di sini. Di sini saya mengatur untuk pengurangan weight berdasarkan location ID. Jadi nanti untuk query sendiri update PPBS lokasi set log way util utilization sama dengan log way utilization dikurangi weight where log ID sama dengan log ID yang ada di stok PPBS gudang. Kemudian saya mengekspor modulnya. Oke, selanjutnya ke bagian service. Di bagian service ini digunakan sebagai script yang mendefinisikan business case-nya. Jadi di sini saya sudah mengimport untuk gudang repository, repository yang sudah saya gunakan, sudah saya buat tadi. Kemudian untuk create gudang, function create gudang ini saya kembali panggil. Kemudian ini ada informasi mengenai function yang saya ambil dari gudang repository create gudang. Kemudian nanti setelah dijalankan query dari gudang repository dan create gudang ini, sebelum dia dijalankan di maka akan menjalankan query untuk update location weight karena nanti ada hubungannya. Kemudian selanjutnya untuk get all gudang ini memanggil semua data gudang, kemudian get gudang by ID memanggil semua gudang by ID, kemudian update gudang hampir sama seperti create ini nanti untuk mengupdate gudang, parameternya gudang ID dan data, kemudian juga menggunakan function yang sudah saya buat di gudang repository sebelumnya. Kemudian untuk delete gudang juga sama. Dengan parameter gudang ID, kami memanggil gudang repository dan gudang by ID. Kemudian selanjutnya untuk get all barang ID dan get barang info ID yang digunakan. Selanjutnya modul export. Ini digunakan untuk mengekspor semua function yang sudah dijelaskan. Itu di bagian service. Kemudian saya ke bagian controller. Di controller sendiri berguna untuk memanggil metode API dan berhubungan langsung atau menerima request dan respon, menerima request menerima request dari user dan memberikan respon ke user. Ini terdapat function untuk create gudang. Di sini kami memanggil function dari gudang service untuk create gudangnya. Kemudian
Jika terdapat error, maka dia akan muncul fail to create data. Selanjutnya untuk get all gudang, ini digunakan untuk memanggil data gudang semuanya. Lalu untuk get gudang by ID ini digunakan untuk memanggil gudang informasi stok gudang berdasarkan ID. Lalu untuk update gudang digunakan untuk mengupdate gudang. Di sini terdapat parameter gudang ID dan body. Kemudian selanjutnya untuk delete gudang, ini digunakan untuk mendelete. Di sini juga sudah dipanggil function dari script service. Dan kemudian modul export. Oke. Kemudian untuk menghubungkan backend ini atau menghubungkan script-script tadi ke dalam sebuah URL, URL, saya menggunakan root. Jadi di file root ini nanti digunakan untuk menambahkan metode-metode yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan metode post, post untuk create gudang, kemudian get untuk memanggil gudang, kemudian get gudang by ID, lalu put untuk mengupdate gudang by ID, kemudian delete untuk menghapus gudang. Di sini kami menggunakan function-function yang sudah disebutkan di bagian controller. Kemudian kemudian saya mengekspor router. Untuk menjalankan script ini, saya sudah mempunyai satu script main script yang digunakan untuk dijalankan nantinya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk tes menggunakan Postman. Untuk penggunaannya sendiri, untuk tes Postman, saya sudah siapkan beberapa skenario. Yang pertama untuk gudang, saya akan mencoba untuk tes get gudang, kemudian get gudang by ID, lalu post gudang, kemudian put gudang, dan delete gudang. Kemudian untuk tabel lokasi nanti, saya akan menggunakan get lokasi dan get lokasi ID. Pertama, saya akan coba run dulu untuk scriptnya. Oke, di sini sudah berjalan. Kemudian saya akan coba ke Postman. Saya akan coba get data gudang. Oke, baik untuk data gudangnya sudah berhasil diambil. Kemudian akan saya coba untuk melakukan melakukan get by gudang ID. Saya akan coba untuk get ID 10. Oke, baik di sini sudah muncul untuk hasilnya. Kemudian saya coba untuk post. Sini saya coba tambahkan lagi ID terakhir 30. Sini akan saya coba tambahkan. Untuk nama bansosnya saya buat nama baru. Kemudian gudang jumlah, gudang satuan, tanggal datang, kemudian gudang lokasi, serta gudang weight. Oke, ini saya coba yang beras. Ini 34. Ini tes luas. Untuk sisanya akan saya samakan. Oh, ini mungkin saya ganti menjadi A14. Kemudian saya coba post. Datanya sudah berhasil dimasukkan. Saya akan coba cek untuk datanya. Oke, sudah berhasil masuk. Kemudian selanjutnya akan saya coba untuk metode put. Untuk metode put, saya akan coba
ganti jenis bansosnya menjadi non beras. Sudah berhasil diupdate. Saya akan coba cek di database. Datanya sudah berubah menjadi non beras. Baik, selanjutnya untuk delete, saya akan coba eh, untuk metode delete. Untuknya sudah saya masukkan tadi. Sudah berhasil di delete. Saya coba cek lagi. Datanya sudah berhasil terhapus. Itu tadi untuk tes postman berdasarkan eh, entity gudang. Kemudian saya coba jelaskan sedikit mengenai lokasi. Karena selain ada gudang, saya juga sudah menyiapkan untuk skrip-skrip lokasi. Tapi untuk lokasi ini nanti hanya ada dua metode, yaitu untuk get all dan get by ID. Saya coba cek dari repositorinya terlebih dahulu. Ini ada function untuk get lokasi, jadi hanya select from PPBase lokasi, kemudian get lokasi by ID untuk select from PPBase lokasi ID dengan ID yang sudah ditentukan nanti atau diinputkan nanti. Kemudian selanjutnya untuk servisnya, ini hanya ada get lokasi dan get lokasi by ID. Ini ada beberapa function tambahan sebetulnya, tetapi tidak digunakan di front end-nya. Jadi yang saya tunjukkan hanya yang get get lokasi dan get all saja, get by ID. Kemudian di controllernya, saya akan coba tunjukkan, ini ada function untuk get lokasi, diambil dari lokasi service, sudah dibuat tadi, kemudian untuk get lokasi by ID. Selanjutnya untuk roots-nya, di sini sudah saya tambahkan juga untuk get dan get lokasi ID. Jadi hanya dua ini saja yang digunakan di front end-nya nanti. Saya akan coba selanjutnya untuk tes ke lokasi, untuk get lokasi dan get all. Pertama untuk get all. Oke, untuk get all-nya sudah berhasil ditambahkan. Lalu kemudian akan saya get lokasi by ID untuk ID AA14. Sudah berhasil menarik informasinya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba jelaskan di bagian client side. Untuk client side sendiri ada beberapa files atau beberapa script yang saya gunakan. Yang pertama components, yang kedua main app. Untuk components-nya sendiri ini terdiri dari dua list, yaitu gudang dan lokasi untuk beberapa halaman. Kemudian selanjutnya main app untuk sidebar-nya. Jadi untuk skenario tesnya nanti akan ada tes untuk penambahan stok gudang, lalu ada update stok gudang dan delete stok gudang. Setelah nanti kita akan mengecek juga untuk kondisi sisa beratnya yang ada di lokasi atau pengurangannya ada di lokasi. Oke, saya coba jalankan dulu untuk script front end-nya. Nah, setelah dijalankan nanti akan muncul halaman manajemen gudang. Kemudian untuk field
di atas ini digunakan untuk menambahkan bansos, kemudian ada informasi tabel-tabel bansos atau data stok bansos, kemudian ada action untuk update dan delete yang ada di sini. Kemudian untuk sidebar-nya terdapat menu untuk gudang dan lokasi. Untuk tes yang pertama, saya akan coba jalankan untuk create terlebih dahulu. Pertama, coba nama bansosnya akan saya coba isi, coba demo. Kemudian untuk jenis bansosnya, di sini ada pilihan beras dan non beras. Saya akan coba pilihan non beras. Kemudian untuk jumlah bansos yang diterima, saya coba masukkan 10. Kemudian untuk lokasinya, saya akan coba pilih yang AA14. Kemudian expired date-nya akan saya coba isi sini. Untuk UM atau satuannya akan saya coba isi kilo. Untuk beratnya saya tambahkan. Dan untuk tanggal kedatangannya saya akan pilih di sini. Sebelum saya create, saya akan coba cek di data lokasinya terlebih dahulu. Baik, untuk AA14 di sini logway utilization-nya atau berat yang masih tersisa, kapasitas berat yang masih tersisa ada 939 kilo. Nanti ketika kita memasukkan data baru di gudang, maka akan otomatis berkurang dari sini. Oke, saya coba tambahkan. Oke, datanya sudah masuk di bawah ini, sudah sesuai. Lalu untuk beratnya 50, saya akan coba cek lagi di sini. Di sini tadi 939, saya coba refresh. Di sini sudah berkurang untuk sisa beratnya. Jadi berat yang tersisa atau berat yang bisa digunakan di lokasi rak tersebut ada 889 kilo. Saya akan coba jelaskan dari sisi script front end. Jadi untuk script front end sendiri tadi di bagian manajemen gudang itu ada di home.js. Kemudian di atas sudah dimasukkan juga untuk Axios, import Axios untuk menggabungkan front end dengan back end. Kemudian di sini ada pemanggilan function baru untuk home-nya. Sini ada informasi mengenai data-data terkait nama bansos, jenis bansos, jumlah, lokasi, dan expire date, dan ada data-data lainnya. Kemudian terdapat use effect dan fetch data di sini untuk melakukan fetching data dari link gudang atau dari URL gudang. Kemudian ada handle change. Di handle change ini nanti digunakan untuk update, kemudian handle submit digunakan untuk mengupdate ID atau membuat data baru. Kemudian ini format data untuk fetch data. Lalu selanjutnya ada handle update. Ini tuh menghandle update, memindahkan data dari bagian sini ke field yang ada di atas. Lalu kemudian handle delete digunakan untuk delete. Lalu ada function untuk convert date di sini untuk untuk mengkonversi tipe data date karena tadinya masih menggunakan tipe data date yang default. Jadi diganti menjadi format DDMM YYY. Kemudian selanjutnya di sini ada script untuk menampilkan tampilannya. Di sini ada informasi nama bansos, manajemen gudang untuk judulnya dengan stylenya, kemudian nama bansos. Lalu selanjutnya di sini ada input untuk nama bansos, kemudian ada input untuk jenis bansos, dan di sini bersifat value atau drop down. Di sini juga sudah ada stylenya, dan di sini digunakan untuk handle change-nya tadi. Kemudian selanjutnya untuk value-nya, value drop-down-nya berisi beras dan non-beras. Lalu di sini ada informasi jumlah, lokasi, date, satuan, weight, tanggal datang, dan untuk tombol submit. Selanjutnya di bawah ini merupakan script untuk menampilkan tabel. Di sini tabel, di sini ada untuk kolomnya, untuk tabel header-nya.
ID, nama bansos, jenis bansos, jumlah, lokasi, expire date, UM, berat, dan tanggal kedatangan. Kemudian selanjutnya di bagian body, di sini ada informasi atau ada data-datanya ambil dari sini, yaitu dari item.gudang, gudang ID berdasarkan ID-nya. Kemudian ada informasi nama bansos, jenis bansos, jumlah, lokasi. Kemudian ada expire date yang sudah di-convert atau sudah melalui function convert. Lalu ada satuan atau UM, weight, dan tanggal datang yang sudah di-convert juga. Kemudian ditutup lagi dengan border gray. Ini untuk button update dan button delete. Dan ekspornya untuk default home. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk mengupdate data. Saya akan coba pilih satu yang tadi sudah saya buat untuk ID 35 untuk coba demo. Saya coba klik update. Ketika saya klik update, ini akan berubah menjadi nama yang sudah diklik update tadi. Saya akan coba contohkan lagi untuk klik update. Di sini dia berubah. Saya coba kembalikan lagi. Nah, di sini saya coba ganti jenis bansosnya menjadi beras. Kemudian expired date-nya saya pilih di tanggal 30 Desember 2026. Tanggal ketika saya pilih. Kemudian saya update. Saya coba cek. Di bagian yang sudah saya update tadi, sudah berubah menjadi beras. Oke, jika kita cek di bagian database-nya, saya coba refresh. Di sini sudah berubah. Sudah ada 35 beras untuk coba demo. Oke, kemudian selanjutnya saya coba untuk delete. Misalkan saya coba tadi yang sudah kita buat, saya coba delete. Ketika di delete, akan langsung terdelete. Saya coba refresh di database-nya. Ini sudah selesai atau sudah terhapus. Oke, selanjutnya akan saya coba tunjukkan dari sisi lokasi. Jadi di lokasi ini hanya memanggil lokasinya saja, kemudian ini ada informasi mengenai sisa beratnya. Oke, untuk lokasi sendiri dia juga menggunakan script yang sama. Ada fetch lokasi, kemudian ada script untuk menambahkan atau script untuk menampilkan tabelnya. Nah, di sini menggunakan get ke localhost 8000 lokasi. Kemudian tadi saya lupa jelaskan untuk yang handle delete dan handle update. Untuk delete tadi sudah di sini ya, untuk connectingnya ke backend itu menggunakan delete ke localhost 8000 gudang. Kemudian untuk yang update itu juga ada di sini, handle di submit, put ke 8, localhost 8000 gudang dan post untuk tambah baru di 8000 gudang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan saya mengenai sistem pengadaan dan penyaluran bantuan sosial di fitur manajemen gudang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.